Syafaat artinya perantara, berasal dari kata syafa', artinya membuat sesuatu barang menjadi pasangan dari yang lain. Kalau di surat An-Nisa ayat 85, may yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa may yasfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa menjadi perantara dalam perkara kebaikan, ia memperoleh bagian dari itu. Dan barang siapa menjadi perantara dalam perkara kejahatan, ia memperoleh bagian dari itu. Dan Allah itu senantiasa yang menjaga segala sesuatu. Monggo Pak Kiai Miskanan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki saya akan sedikit memberikan gambaran isi daripada ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlu wa la naf'aluha syafa'atan wa la hum yunsurun. Dan berjaga-jagalah terhadap hari tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain. Ini poin yang pertama. Jadi setiap detik, setiap saat, setiap waktu kita harus dimohon mawas diri, selalu siap-siap berjaga-jaga. Dan intinya tatkala tiada jiwa akan berguna sedikit pun bagi jiwa yang lain. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini ada batasnya, dan suatu saat kita akan memasuki alam baru, yaitu alam barzah, yaitu kematian, di mana di situ kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amalkan, baik dan buruk adalah tanggung jawab kita masing-masing. Tidak ada jiwa yang lain bisa menolong jiwa yang lain, atau seorang kepada seorang yang lain. Ini poin yang pertama. Dan tiada pula akan diterima ganti rugi daripadanya. Tidak ada tebusan dalam dosa. Dalam arti yang marak sekarang ini, yang marak dalam masyarakat akhir-akhir ini, ada satu ritual yang namanya pidak, yaitu tebusan daripada dosa dengan kita mengamalkan beberapa amalan-amalan untuk menebus dosa seseorang. Ini yang sudah marak di masyarakat ini. Dan tiada pula akan diterima ganti rugi. Tidak ada ganti rugi. Sudah putus semua amalnya. Dia akan bertanggung jawab. Dan tiada pula akan berguna syafaat, pertolongan. Tidak ada pertolongan. Dia tetap akan bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan. Dan tiada pula mereka akan ditolong. Ini lebih jelas lagi. Tadi dari moderator pimpinan acara supados kula sami niki mengkritisi atau tidak melebar satu gambaran yang lain, tapi fokus pada apakah syafaat itu. Kalau kita mengacu beberapa konsep yang ada, syafaat itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu kalau kita yang lebih sering kita dengar
marilah kita bersolawat kepada Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaat ini. Berarti kalau Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh perilaku hidup yang baik untuk umatnya termasuk Kulawan Sami supaya mendapatkan syafaat, itu sholawatnya kita bukan hanya dengan ucapan lahiriah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh hidup adalah semua perilaku yang dicontohkan lewat sunnah-sunnah Rasulullah. Inilah barang siapa mau menggabungkan diri dalam perilaku kehidupan Rasulullah, sedikit demi sedikit dia akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah. Ini poin yang pertama. Orang yang mau menggabungkan diri dalam kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun kita hanya sholawat dengan tutur kata, ucapan kita, tapi perilaku hidup kita, perilaku amaliyah kita jauh dari contoh dari Rasulullah, ini mustahil kita akan mendapatkan syafaat. Kalaupun contoh Rasulullah dalam berumah tangga, dalam ubudiyah, dalam amaliyah perilaku, banyak sekali dicontohkan dalam sunnah Rasulullah. Kita dengan keterbatasan kita dengan jauh dengan ruang dan waktu antara Rasulullah dengan kita, banyak sekali yang tidak kita ketahui. Tapi kita ingin sekali mencontoh beliau, menggabungkan diri dengan contoh beliau. Fa insya Allah, kalau yang dicontohkan Rasulullah itu sampai ibaratnya melompat itu 3 meter, tapi kita dengan berusaha keras semampunya tetap kita melompat itu hanya 1 meter, paling panjang 2 meter, ini sudah satu kekuatan yang luar biasa, tidak sampai 3 meter. Kekurangan inilah yang akan ditolong oleh Rasulullah, mendapatkan pertolongan Rasulullah karena sudah berjuang untuk menggabungkan diri dalam perilaku Rasulullah. Ini poin pertama. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat, pertolongan daripada Rasulullah, kita harus mengikuti baik ucapan, baik perilaku hidup, ubudiyah, amaliyah Rasulullah. Itu bagaimana cara berumah tangga, bagaimana beliau cara mencari ekonomi, bagaimana dia cara bergaul dengan masyarakat. Kalau kita belajar dari itu, fa insya Allah inilah syafaat yang kita nantikan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua seperti yang telah dibaca tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-85. Mayashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibu minha. Barang siapa menjadi perantara dalam perkara kebaikan, ia memperoleh sebagian daripada itu. Nah, ini dengan kita merujuk dari ayat ini bahwa syafaat itu adalah perantara. Kalau saya menggambarkan dalam kehidupan rumah tangga saya, karena kekurangan saya, karena beberapa hal, akhirnya saya untuk menuntut ilmu mencari jenjang perkuliahan, saya tidak mampu pada saat itu karena ekonomi. Karena sekarang saya mempunyai dzurriyyah, punya anak, dengan adanya biaya, saya ingin anak saya masuk ke jenjang kuliah, sekolah yang lebih tinggi. Dia mendapatkan ilmu, mendapatkan pelajaran, dia bisa berbuat baik. Dengan keterbatasan saya pada saat itu, sekarang ada kemampuan untuk menjadikan anak-anak menjadi sekolah jenjang yang lebih tinggi. Dia mendapatkan kebaikan di situ. Inilah perantara. Dengan kekurangan saya memberikan biaya, memberikan fasilitas apa yang menjadi
sarana dan prasarana untuk jenjang lebih tinggi. Ini adalah perantara. Apabila mendapatkan kebaikan, saya akan mendapatkan bagian daripada kebaikan yang telah dilakukan oleh anak saya yang telah saya beri sarana itu. Nah, ini perantara yang dimaksud ini. Atau kita mengajak seseorang dengan kemampuan kita, marilah kita bersama-sama melakukan kebaikan. Apabila dia seseorang itu ikut menggabungkan diri dalam kebaikan, inilah kita akan mendapatkan bagian daripada kebaikan yang telah mereka lakukan tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan yang telah mereka miliki. Ini. Jadi poinnya ada dua. Pertama, syafaat adalah penggabungan diri kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kita menggabungkan diri. Kita ikut-ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang dicontohkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan sarana, kita memberikan perantaran, apapun kemampuan kita untuk orang lain demi kebaikan. Pak, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang telah mereka lakukan. Mungkin ini Pak Sadi, karena tadi diharapkan to the point saja, tidak usah panjang-panjang. Terima kasih. Apabila ada salahnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.